Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhihi an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang menakdirkan kita untuk bisa hadir kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah begitu amat menyayangi kita, menciptakan kita sebagai manusia. Dan marilah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan kepada kita dua malaikatnya di bumi ini, yaitu ayah dan bunda kita, yang menyayangi kita tanpa henti, yang mendoakan kita tiada berbatas. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa ittiba dan memohon syafaat beliau dan dapat berkumpul di dalam syurganya kelak. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, ayah dan bunda, orang tua wali murid SD ITB Baitur Rahman yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik, kisah teladan tentang bakti anak kepada kedua orang tua yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Musa Al-Hazmi yang dinukil dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Zaman dahulu, pada masa Bani Israel, adalah sebuah keluarga memiliki 4 orang anak. Ketika orang tuanya dalam kondisi sakit, keempat anak ini pun berembuk, siapakah yang akan memelihara orang tua mereka? Dan takdirnya yang sakit ini adalah bapaknya. Lalu anak tersebut mengatakan kepada saudara kandungnya yang lain, jika engkau memelihara ayah, maka engkau pun tidak akan mendapatkan bagian apapun dari harta warisan atau peninggalan dari ayah ini sampai nanti ayah ketika meninggal dunia. Tapi anak yang soleh ini berkata, saya yang akan merawat ayah, walaupun saya tidak mendapatkan harta warisan apapun. Silahkan saudara yang lain yang mengambil harta warisan itu. Singkat cerita, sang anak ini membawa ayahnya ke rumahnya. Ketika membawa ke rumahnya, ayahnya ini dijaga dengan baik, diberikan makanan, disuapi dengan cara yang lemah lembut. Bahkan bersama dengan istrinya menjaga dengan penuh perhatian hingga ayahnya meninggal dunia. Dan benar, ketika meninggal dunia, sang anak ini tidak mendapatkan harta warisan apapun atau peninggalan apapun dari ayah mereka. Padahal kehidupan mereka pun dalam kehidupan yang kesulitan, miskin harta, tetapi mereka memiliki kekayaan hati yang luar biasa. Pada suatu malam, sang anak ini bermimpi, mimpi yang amat luar biasa. Dia bermimpi didatangi oleh seorang miskin yang ketika itu dikatakan cukup sombong dalam mimpinya. Si miskin yang sombong ini mengatakan kepada anak tersebut, pergilah engkau kepada suatu tempat. Di situ nanti engkau akan menjumpai uang sebanyak 100 dinar. Lalu sang anak ini dalam mimpi bertanya kepada si miskin, apakah uang itu halal dan barokah? Maka si miskin ini menjawab, tidak. Ketika terbangun dari mimpinya, keesokan harinya, dia menyampaikan mimpinya kepada istrinya. Wahai istriku, tadi malam saya bermimpi, dan menceritakan mimpinya. Lalu apa yang terjadi?
Jawaban sang istri mengatakan, ambil saja 100 dinar itu. Dia akan berbarokah kok ketika engkau akan belanjakan untuk membelikan baju untukku, mencukupi kebutuhan keluarga kita yang penuh dengan kekurangan ini. Tapi suaminya ini, sang anak ini, tetap memiliki keyakinan dengan mimpinya bahwasanya itu tidaklah barokah, dan dia tidak ambil. Dan malam pun kembali hadir, dan dia mimpi yang sama mendatanginya. Si miskin ini mengatakan, datanglah ke tempat tersebut, maka engkau akan mendapati uang sebanyak 10 dinar. Lalu anak ini pun kembali bertanya, apakah uang ini berbarokah dan halal? Tetapi si miskin menjawab, tidak. Keesokan harinya dia ceritakan kembali kepada sang istri tentang kejadiannya. Dan jawaban yang sama disampaikan oleh istrinya, bahwasanya ambil saja. Tetapi ketika sang suami mendapatkan jawaban tersebut dari istrinya, dia berkeyakinan bahwasanya itu tidaklah berbarokah dan halal, dan dia tidak mengambilnya. Pada malam yang ketiga, anakku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, dan terjadi mimpi yang sama. Dia bermimpi kembali si miskin tersebut mendatanginya dan menyampaikan dia agar pergi ke suatu tempat, dan di tempat tersebut dia mendapatkan 1 dinar. 1 dinar. Lalu sang anak ini bertanya kepada si miskin, apakah uang tersebut, uang 1 dinar tersebut berbarokah dan halal? Maka si miskin menjawab, benar, uang itu berbarokah. Benar, keesokan harinya dia mendatangi tempat tersebut, dan benar terdapat 1 dinar. Dia ambil 1 dinar tersebut. Ketika dia ambil 1 dinar tersebut, ketika dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, dia berjumpa dengan penjual ikan. Yang tersisa tinggal 2 ekor ikan tersebut. Sang anak menawar kepada penjual ikan, bolehkah dia membeli ikan tersebut dengan harga 1 dinar dengan uang yang dia miliki? Maka penjual ikan tersebut pun membolehkan bahwasanya dia dapat memperoleh ikan tersebut, 2 ekor ikan tersebut dengan harga 1 dinar. Sesampainya di rumah, istrinya membersihkan itu ikan. Ketika dibersihkan ikan yang pertama, ya, dibuka perutnya menggunakan pisau. Masya Allah, apa yang terjadi? Di dalam perut ikan terdapat 1 intan yang sangat berharga, yang amat luar biasa. Dibuka lagi perut ikan yang kedua, terdapat lagi intan yang satunya. Sang anak berkata, intan ini adalah intan yang mahal, intan yang dicari para raja, intan yang diharapkan para permaisuri. Lalu berita tentang penemuan intan oleh sang anak yang berbakti ini pun sampai ke telinga para raja. Ada seorang raja mengutus pasukannya untuk membawa anak tersebut dengan membawa intannya. Sang raja berkata, wahai si fulan, apakah engkau pemilik intan ini? Sang anak itu berkata, benar, saya yang memilikinya. Intan ini adalah intan yang sangat berharga, bolehkah saya memilikinya? Maka sang anak berkata, wahai Tuan Raja, engkau boleh memiliki intan ini ketika engkau dapat membayarnya dengan emas 30 bawaan kuda. Masya Allah, luar biasa. Dan sang raja pun memenuhi keinginan sang anak tersebut. Dibelinya harga intan tersebut dengan emas 30 pikulan kuda. Masya Allah, rezeki yang Allah berikan kepada anak ini berlimpah ruah. Tetapi sang raja mengatakan kepada pasukannya, jika saya memiliki 1 intan lagi, maka sepasang sempurnalah keindahan intan ini. Maka diutus kembali pasukannya. Singkat cerita, intan yang kedua pun dibeli oleh sang raja dengan harga yang sama. Masya Allah.
Cerita ini disampaikan dalam sebuah buku yang berjudul Kisah-kisah Teladan Bakti Anak kepada Ibu dan Bapak, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Musa Al-Hazmi, yang dinukil dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Banyak sekali ibrah yang kita ambil dari sebuah kisah singkat ini. Kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Mungkin kita sering ketika bunda atau ayah kita ingin mencium kita, sering kita tepis karena kita merasa malu. Bahkan ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita jarang mencium tangannya. Mungkin kita jarang berpamitan dengannya. Mungkin ketika ayah dan bunda kita ingin memeluk kita, kita mungkin juga terkadang sudah merasa malu. Padahal ketika ayah ibu kita mencium kita, memeluk kita, ketika kita mencium tangan kedua orang tua kita, alangkah bahagia mereka. Mungkin anak-anak belum bisa merasakan kebahagiaan itu karena belum terpisah jauh dari ayah dan bunda. Bapak yang sudah lama terpisah jarak ya, alhamdulillah orang tua bapak kedua-duanya masih ada, Allah panjangkan usia beliau dalam iman dan Islam. Tetapi perasaan rindu, perasaan kangen kepada orang tua tetaplah ada. Mungkin lebih perasaan rindu kita, lebih lagi rindu orang tua kita kepada kita. Jarak yang jauh 1 tahun tidak dapat mencium tangan emak dan ayah, tidak dapat mencium pipi atau kening ayah dan mama bapak yang ada di kampung. Itu perasaan rindu yang amat sangat. Jadi mumpung masih ayah dan ibu kita masih ada, cium mereka, peluk mereka, sayangi mereka. Allah sayang kita, masih Allah titipkan orang tua kepada kita. Ya, kalau kita ingin membalas kebaikan orang tua kita tak terbalas. Kita mengabdikan seluruh hidup kita pun untuk kedua orang tua kita pun tak terbalas. Jangan sampai ketika kedua orang tua kita tidak ada, nafasnya sudah terhenti, matanya sudah tertutup, mulutnya sudah tidak bisa berbicara, menegur sapa kita lagi. Disitulah kita nanti akan menyesal. Anakku sekalian, berbahagialah. Ya, Allah yang Maha Rahman menakdirkan kita sebagai orang yang beriman. Dalam agama kita, Allah suruh kita sayangi kedua orang tua kita. Agama kita, Allah ya yang menurunkan agama Islam. Rasulullah yang menyampaikan risalah menyuruh kita untuk bakti kepada mereka. Karena Rasulullah pun yatim, Rasulullah pun piatu, Rasulullah pun tak punya ayah, tak punya ibu ketika masih kecilnya. Tapi betapa mulia beliau. Untuk anakku sekalian yang mungkin ayah atau ibunya sudah Allah panggil, jangan bersedih. Bakti kita kepada mereka tidaklah selesai. Bakti kita selesai ketika kita nanti pun meninggal dunia. Tapi ketika masih nyawa di kandung badan, kita masih bernafas, masihlah kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dengan cara mendoakan mereka, dengan cara melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh, dengan cara menyambung silaturahim dengan keluarga kedua orang tua kita. Karena dalam sebuah riwayat disampaikan, mayit yang ada di alam barzah berkata, "Ya Rabb, kenapa setiap hari derajatku engkau angkat? Kenapa setiap hari derajatku engkau angkat ya Rabb?" Apa Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Anakmu senantiasa mendoakan untukmu. Dan anakku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, salah satu yang menjadi amal jariah bagi kita ketika kita nanti tidak hidup lagi adalah kita mengharapkan doa anak-anak yang soleh. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hadiah besar yang Allah akan berikan kepada anak yang bakti, menghormati, cinta, bertutur kata dengan qaulan karima, dengan perkataan yang baik, tidak membantahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan tidak mau, wala taqul lahumma uffin. Kita tidak boleh berkata tidak mau, tidak boleh. Apalagi dengan perkataan yang kasar. Jangan sampai kita membuat air mata kedua orang tua kita menetes karena sedih, ya, karena tersakiti hatinya. Tidak boleh.
karena itu awal murkanya Allah kepada kita. Anakku sekalian rahmati Allah SWT, apa hadiah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, bakti pada orang tua setara dengan nilai jihad fisabilillah. Karena kenapa? Bakti kepada orang tua adalah perbuatan mulia. Ya. Bagaimana Ammar bin As radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah yang menjawab, kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua ini menjadi salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sangat Allah rindukan bagi hamba-hambanya. Karena perbuatan mencintai Allah ini akan menghasilkan sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Uwais Al-Qarni, salah seorang yang diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika nanti datang seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doakanlah kepadanya. Minta doalah kepadanya. Ternyata apa yang menyebabkan dia mulia? Yang menyebabkan dia mulia adalah karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, apalagi hadiah bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua? Hadiah yang kedua adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridha, subhanallah, Allah akan berikan kenikmatan kepada kita dunia sampai di akhirat. Dan keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua kita. Ya, ridallah wa ridha walidain wa sukhtullah wa sukhtu walidain. Ridhanya Allah terletak kepada keridhaan ayah dan ibu kita. Ya, abi dan umi kita, bunda dan ayah kita. Dan murkanya Allah terletak kepada kemurkaan juga orang tua kita. Ketika nanti kalian dewasa, kalian jauh bekerja, memiliki usaha, ya, jangan pernah lupakan orang tua. Telepon orang tua setiap hari, tanyakan kabarnya. Kalau kalian memiliki uang, belikan hadiah, belikan pakaian, walaupun itu mungkin tidak dipakainya, tapi dia membuat dia senang. Ya, belikan makanan kesukaannya. Ya, orang tua kita tidak meminta yang mahal-mahal. Mungkin yang dia makan juga sedikit, tidak banyak. Tetapi ketika dia bahagia menerima pemberian kita, bahagia karena sikap kita, menetes air matanya karena kebahagiaan itu, maka disitulah awal mula datangnya rahmat Allah kepada kita. Anakku sekalian, maka ketika kita ingin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, raihlah ridha kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka akan dimudahkan segala perkara, segala urusan hidupnya. Allah mudahkan agar dia mencapai cita-citanya. Bapak dulu semasa kecil cita-citanya ingin menjadi dokter. Lalu berubah lagi, ingin menjadi guru. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan untuk mencapai cita-cita tersebut. Lelah menjadi guru, lelah mendidik, lelah. Tapi lelah bapak ini sebenarnya bukan bapak yang guru. Ya, lelahnya bukan bapak yang paling lelah. Tapi sebenarnya yang lelah dan yang sebenar-benarnya guru adalah orang tua bapak, ibu bapak. Ya, mamanya bapak yang ada di kampung. Itulah sebenar-benarnya guru. Karena orang tua bapak lah yang mendidik bapak. Anakku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbakti kepada orang tua, maka kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Keluarga kita bahagia. Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika Allah
ya, menetapkan harta kepada kita banyak, tetapi orang tua tidak ridho kepada kita, tidak ada istilah kebahagiaan bagi hidupnya. Tapi orang-orang yang senantiasa bahagia dalam hidupnya adalah orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dimudahkan perkara hidupnya, rezekinya Allah mudahkan. Bahkan ada sebuah kisah sahabat yang terkurung di dalam sebuah batu, dan dia berwasilah berdoa kepada Allah asbab baktinya kepada orang tuanya. Ya Allah, jika baktiku kepada orang tuaku Engkau terima, nah takdir Allahnya, si laki-laki ini pemeras susu. Ya, dia menyediakan perasan susunya itu untuk kedua orang tuanya. Nah, suatu ketika orang tuanya ini tertidur, dan dia memegang air susu yang diperasnya ini dari kambing sapi yang dia perah. Lalu anaknya meminta, sementara ayahnya sedang tertidur, ibunya sedang tertidur, anaknya merengek meminta susu tersebut, tetapi dia tidak berikan. Apa dia katakan kepada anaknya? Sebentar, kakek dan nenek masih tidur. Kakek dan nenek biar yang minum yang pertama, baru kita. Asbab keridhaan inilah luar biasa sekali. Bakti seorang anak kepada orang tua menyebabkan batu ini terbuka. Anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, diluaskan rezekinya dan panjang umur bagi anak tersebut. Bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah mudahkan rezekinya. Bahkan datang rezekinya dari jalan yang tiada disangka-sangka. Nah, jadi orang-orang yang ingin sukses dunia dan akhirat, baktilah kepada orang tua. Tapi lihat, orang-orang yang sengsara di dunia, itu pasti orang-orang lihat baktinya kepada kedua orang tuanya. Perbaiki hubungan kita kepada orang tua, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita dunia sampai akhirat. Lalu yang kelima, memperoleh surga. Orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka akan memperoleh surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ya, bahwasanya ada satu pintu surga di pertengahan. Ya, pintu surga yang sediakan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah menyampaikan celaka, 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 sampai Rasulullah menyampaikan kata celaka 3 kali. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang celaka? Celaka seorang anak yang kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak bisa memperoleh surga. Celaka bagi orang tuanya yang masih hidup, tetapi dia tidak memperoleh keridhaan kedua orang tua, menyia-nyiakan ke orang tuanya. Lalu yang terakhir, bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, akan mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Anak akan mencontoh orang tuanya. Ketika kita bakti kepada ayah dan ibu kita, anak-anak kita kelak akan berbakti kepada kita. Ketika nanti kita sudah tua, mendapatkan bakti dari anak-anak kita, Masya Allah, begitu indah hidup kita. Tetapi ketika nanti nauzubillah kita sudah tua, tetapi anak-anak kita durhaka kepada kita, ini neraka sebelum neraka yang sebenarnya. Ini kesengsaraan sebelum kesengsaraan sebenarnya. Anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada sebuah kisah tentang surat lamaran pekerjaan. Bagaimana kisah ini menyampaikan dibutuhkan seorang pekerja yang multi talent. Bisa apapun. Bisa ahli medis, ya, bisa juga memasak, bisa juga mengajar, bisa juga mencuci, bisa menyetrika, bahkan dia seorang ahli gizi. Lalu kerjanya 24 jam. Ada hari libur tidak? Tidak ada hari libur. 7 hari dalam seminggu tetap masuk. 30 hari dalam sebulan tetap masuk. 12 bulan tetap masuk. Apakah tidak ada waktu istirahat? Ada, tetapi setiap kali waktu ada panggilan harus siap sedia. Apakah pekerjaan ini? Apakah ada gajinya? Berapa gajinya sebulan? 100 juta? 200 juta? 300 juta? Apakah ada yang mau? Ternyata tidak ada gajinya pekerjaan ini.
Profesi ini tidak ada gajinya, anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa profesi ini? Ialah profesi seorang ibu. 24 jam mengurusi kita. Ya, dari kita 9 bulan 10 hari di alam rahimnya. Bayangkan wajah ibu kita. Rasakan kita ada di alam rahimnya, di dalam perutnya. Betapa senang ibu kita membawa kita kemana-mana. Walaupun bergerak susah, berbaring susah, tapi ibu kita tetap bahagia. Ketika melahirkan kita, ya, merintih di sudut-sudut antara hidup dan mati, mengeluarkan bersimbah darah yang amat luar biasa. Di tengah kesakitannya itu, ketika kita lahir, yang terlahir bukan lagi tangisan, tetapi senyuman dan tangisan haru dan bahagia. Itulah kita. Itulah kita, seorang anak yang dilahirkan oleh ibu kita. Yang ibu kita pun bahagia melahirkan kita. Coba. Lalu kita disusui oleh ibu kita. Bahkan dimandikan, dibersihkan. Ya, ketika kita buang air kecil, buang air besar, bersihkan. Ibu kita baru makan sedikit, tiba-tiba kita buang air besar. Dihentikan makanan ibu kita, membersihkan kotoran kita. Ketika nanti ibu kita sudah tua, tidak bisa bergerak, apakah kita sanggup melakukan itu? Anakku sekalian, bakti kita tidak akan pernah terbayar walaupun kita mengabdikan seluruh hidup kita untuk ayah dan ibu kita, terutama ibu kita. Maka kata Rasulullah, ummuka baru abuka. Ibumu baru bapakmu. Kenapa ibu ada 3? Sebagian ulama mengatakan ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh para bapak. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh para suami. Amat luar biasalah ibu kita ini. Anakku sekalian, mumpung ayah dan ibu kita masih ada, mumpung ibu kita masih ada, baktilah kepada mereka. Peluk mereka yang saat ini ada di samping kita, ada di rumah. Bapak tidak dapat memeluk ibu bapak karena jauh. Bapak ingat ketika masa bapak dulu masih usia SD SMP, ketika orang tua bapak Pak Rizal itu usahanya mungkin ditipu oleh rekan kerjanya, hilang usaha tersebut, tidak punya penghasilan. Yang menjadi tolak punggung keluarga ketika itu adalah ibu bapak, mamahnya bapak. Bapak ketika pulang sekolah bersama dengan mamah itu membuat roti bolu yang bapak kirim ke warung-warung, yang harganya waktu itu mungkin hanya Rp25 satu biji. Roti bolunya ini roti bolu yang gambar ikan, bunga, yang ketika itu membuatnya juga tidak pakai oven, yang mengocoknya tidak pakai mixer. Lalu dengan apa? Dengan alat manual. Ya, bapak tidak ingin mengeluhkan mungkin ketika itu bapak pulang sekolah lelah, tapi bapak tetap bantu karena bapak yakin ingin mencari ridho kedua orang tua. Ovennya pun tidak oven yang sekarang seperti ini. Ovennya dulu kompor minyak di bawah, ya, lalu di atasnya itu dikasih sabut dari batok kelapa, ya, jadi asapnya kemana-mana. Itu bapak buat bersama itu. Itulah yang menjadi penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi Masya Allah, karena asbab doa dari ibu bapak, asbab doa dari orang tua bapak, ya, Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bapak, untuk keluarga bapak. Mungkin untuk guru-guru kita yang ada di Baitur Rahman, asbab birrul walidain, bapak dan ibu guru di sekolah, hingga memudahkan anak-anak sekalian juga dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangi ibu bapak kita, minta doa kepada mereka. Doa mereka sangat diijabah oleh Allah. Bahkan para penuntut ilmu, ayah bunda, terutama para bunda, ayo doakan anak-anak kita. Doa bunda mustajab. Ya, para ulama kita, Imam Syafi'i hijrah dari Gaza sampai ke Mekah diantar oleh ibunya, dibiayai oleh ibunya. Ketika itu Imam Syafi'i ayahnya sudah meninggal. Tetapi asbab itulah doa ibunya, perjuangan ibunya mengorbankan harta bendanya untuk anak yang menuntut ilmu. Jadilah Imam Syafi'i seorang ulama yang sangat besar sekali. Ya, banyak sekali ulama-ulama kita. Bagaimana Ummu Khansa, ya, bukan bersedih atas kematian anaknya di medan jihad. Dia menanyakan kepada para mujahidin, di mana anak saya? Di mana anak saya?
Kata Ummu Khansa, bukan karena ingin mencari anak dalam kondisi hidup, tapi para mujahid yang lain mengatakan, wahai Ummu Khansa, anakmu telah meninggal dunia. Apa Ummu Khansa mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memuliakanku, mensyahidkan anak-anakku berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita akan sukses dunia dan akhirat. Alangkah bahagianya ayah dan bunda kita, alangkah bahagianya abi dan umi kita ketika kita menjadi anak-anak yang dapat menenteramkan jiwanya, yang dapat membahagiakan, yang dapat memunculkan senyuman daripada kedua orang tua kita. Doakan anakku orang tua kita dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahanku, ampuni dosa kesalahan kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Itu harus didawamkan ketika kita berdoa kepada Allah. Ya, dengan doa inilah ya, kita menjadi salah satu anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yakin kelak nanti kalian akan menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses dunia dan akhirat. Ya, ada yang menjadi teknokrat, menjadi para dokter, insinyur, para guru, para ibu rumah tangga, para hafiz Quran, para ustadz, para syekh. Insya Allah kelak kalian akan memudahkan mencapai cita-cita tersebut dengan doa dan bakti daripada kepada kedua orang tua kita. Insya Allah. Anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan kepada keluarga besar Baitur Rahman, ayah dan bunda, anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, juga kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kembali mempertemukan kita di sekolah yang kita cintai ini, di SDIT Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita dan segera mengangkat wabah ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.